dalam penggunaan teknologi ini. Dan juga tentu selain daripada bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan, ada 4 hal ya kekerasan itu, jadi fisik, psikis, ekonomi, dan juga kekerasan seksual ya yang dihadapi oleh kaum perempuan. Keempat kekerasan ini tentu menjadi bahasan sendiri ya, sehingga kita bagaimana supaya kita kaum perempuan ini tidak mendapatkan pelecehan itu lagi. Dan juga pada kesempatan kali ini saya juga harus sampaikan bahwa sesungguhnya cara bagaimana untuk mengatasi ini, kalau saya boleh sharing dengan kita semua yang hadir hari ini, dan saya senang bapak-bapak juga, para laki-laki juga ikut hadir, karena memang kita tidak bisa kerja sendiri. Tentu sekarang bapak-bapak banyak yang mengeluh juga kepada saya, Bu Miss, ternyata yang selingkuh itu tidak bapak-bapak saja, perempuan juga. Aduh, Masya Allah. Jadi begitulah kondisi yang saat ini kita hadapi. Dan memang kita selalu menginginkan supaya perempuan itu kuat. Jadi kemandirian perempuan yang saya lihat justru dalam konteks bahwa dia itu bisa mengisi dirinya dengan ilmu. Artinya bukan hanya ilmu dia dapatkan dari sekolah, tetapi dengan lingkungan sekitarnya dia bisa menjaga dan bisa membaca lingkungan. Dan orang yang bisa membaca lingkungan seperti ini tentu akan membawa dirinya itu beradaptasi lebih mudah kepada teman-teman yang ada di sekelilingnya. Nggak hanya perempuan, kita kan teman ada laki-laki ya. Jadi laki-laki dan perempuan kita sama-sama berteman, bermitra. Yang kedua tentu selain ilmu pengetahuan, tentu kita juga melihat bahwa kemandirian kaum perempuan ini bisa lebih akan dipandang apabila ini diikuti dengan skill. Skill ini yang kita harapkan supaya terus terang memang pemerintah harus ikut andil dalam memberikan pencerdasan kepada kaum perempuan dan juga peningkatan skill dan kemampuan kaum perempuan. Karena banyak kita lihat apalagi masa pandemi COVID-19, usaha-usaha kecil dan menengah ini banyak digeluti oleh kaum perempuan. Dan saya sangat dalam keliling ke Provinsi Riau, saya melihat usaha-usaha ibu-ibu yang perempuan ini, alhamdulillah walaupun terseok-seok dalam pandemi ini, tetapi tetap mereka hidup walaupun berjalan dengan pelan. Tetapi ini yang kita harus dorong, bahwa mereka harus tetap bersemangat, bahwa mereka tidak sendiri, kita ada bersama dengan mereka, dan saya alhamdulillah banyak juga membantu usaha kecil menengah untuk bisa mendapatkan program-program bantuan dari pemerintah terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga tentu terkait dengan ini juga bagaimana perempuan itu bisa mandiri, apalagi di ranah-ranah politik. Kita melihat bargaining position kaum perempuan ini harus kita lakukan. Apa itu bargaining position? Di mana kita harus bisa menduduki jabatan-jabatan yang memang jabatan penentu, decision maker dalam partai politik. Jadi jabatan-jabatan di mana jabatan itu harus menjadi tumpuan dan dari semua dari undang-undang pemilu ya, di mana afirmasi action yang telah diberikan oleh pemerintah itu juga wajib menempatkan perempuan 30%, baik dalam struktur kepengurusan partai politik maupun di dalam saat pencalonan partai politik. Dan alhamdulillah untuk anggota DPD tahun 2019 ini alhamdulillah sudah melebihi 30%. Jadi sebanyak 36 orang anggota DPD RI adalah perempuan dari 136 orang anggota DPD. Tetapi kita melihat tahun 2019 dari penelitian yang kita lakukan dan dari survei yang kita lakukan, kita masih melihat keterwakilan perempuan di ranah politik di DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota ini masih sangat kurang dari 30%. Untuk DPR RI tahun 2019 pemilu yang lalu ini baru mencapai lebih kurang 21%. Dan apalagi keterwakilan kaum perempuan juga kita masih banyak belum melihat ya di pilkada, di wali kota dan gubernur ya, gubernur, bupati, dan wali kota. Dan alhamdulillah pilkada 2020 yang lalu di Provinsi Riau, dari 9 pilkada yang kita ikuti, 2 calon itu lolos perempuan, yaitu di Inhu dan di Bengkalis.
Nah, jadi ini sudah menjadi keterwakilan di mana kita berharap semakin banyak perempuan yang maju di ranah-ranah politik ini, karena bagaimanapun payung hukum dibuat oleh legislatif. Legislatif itu melaksanakan payung hukumnya, eksekutif yang melaksanakan implementasinya di lapangan. Jadi untuk eksekutif dan yudikatif juga kita berharap bisa didorong ya dari undang-undang afirmasi actionnya, undang-undang pemilu itu, keterwakilan perempuan baik di eksekutif maupun di yudikatif ini juga bisa kita dorong bersama. Kami saya juga sebagai pengurus KPPRI, Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia tahun 2019 sampai 2024 ini, kami menggesa supaya pemerintah yang pertama memberikan anggaran khusus untuk partai politik, di mana anggaran itu juga diberikan untuk peningkatan kualitas hidup perempuan bagi perempuan-perempuan partai politik. Karena kita melihat bahwa kita juga tidak mau tiba-tiba ujuk-ujuk ya seorang kader, seseorang itu menjadi calon tetapi tidak dibekali dengan ilmu-ilmu mengapa dia harus ada di situ, sehingga dia bisa menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang menjadi konstituennya. Jadi terkait dengan ini juga tentu harapan bahwa perempuan harus sehat fisik dan psikisnya. Bagaimanapun kita harus memberikan pendampingan, penguatan kepada kita kaum perempuan. Jadi apalagi saya paham betul dengan Aisyah ya, karena ibunda juga dulu di situ. Jadi bagaimana kekuatan kita kaum perempuan Nahdlatul Ulama ini bisa selalu bergandengan tangan dan membangun bersama dengan pemerintah, terkhusus untuk penguatan politik, penguatan pendidikan, dan penguatan skill untuk kaum perempuan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan nanti kita dapat berdiskusi aturan-aturan yang terkait dengan perempuan, penguatan perempuan, dan terkait dengan PKDRT itu sungguh sangat banyak. Di Sedau juga kita melihat bahwa memang ada bagaimana supaya perempuan itu bisa mendapatkan haknya sesuai dengan yang memang mesti harus didapatkan oleh kaum perempuan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat untuk kita semua. Walaupun vaksin sudah ada, kita tetap harus protokol kesehatan ya. Jadi tetap harus, katanya bukan 3M lagi, sekarang sudah 5M sekarang. Jadi udah naik dia. Jadi 3M naik 4M. Sekarang sudah 5M. Jadi tetap harus menjaga jarak, menjauhi kerumunan, itu tetap harus dilakukan. Baik, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada atas paparannya. Semoga pemetik diskusi hari ini bisa nanti kita saling berdiskusi setelah pemateri berikutnya mengutip dari yang telah rasanya enggak kita panggilnya Kanda aja ya, Kanda Miss Harti. Siap. Kanda Miss Harti, tadi kita bisa saling menguatkan untuk pendampingan dan penguatan, pergandengan tangan semua untuk saling menjaga kaum perempuan, karena kita saling membentengi satu sama lainnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami mintakan kepada Ibunda Woro untuk menyampaikan materinya hari ini. Kepada Ibunda Woro merupakan salah satu ibunda dari pimpinan daerah Aisyah Kota Pekanbaru, ibunda kami, ibunda yang telah hadir di sini sejak tadi. Di awal apresiasi, terima kasih Ibunda udah mau bergabung sama kami. Kami untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami persilahkan kepada Ibunda Woro. Terima kasih Ananda Armawinarni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena pada siang hari ini kita masih diberi karunia sehat,
masih bisa bertatap muka walaupun tidak secara langsung. Salam dan salawat juga kita sampaikan ke Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati ibu-ibu, Ibu Dr. Misharti dan Ibu Iin Setiawati, salam kenal. Karena memang kita belum pernah tatap muka ya Ibu. Terus yang kami cintai, Ibu Sari dari Ketua NA, berserta dengan anggota NA dan adik-adik juga yang dari Ikatan Pemuda Muhammadiyah, karena saya lihat di sini juga ada remaja laki-laki. Alhamdulillah tertarik juga dengan pembahasan tentang wanita, karena nanti istrinya juga adalah seorang wanita. Tadi Ibu Misharti sudah menjelaskan tentang kekerasan baik terhadap remaja, terhadap perempuan dengan data-data yang cukup lengkap. Nah, saya sebagai orang kesehatan, walaupun saya bukan dokter ya Ibu, kebetulan saya sarjananya kesejahteraan sosial, dan kemudian saya pasca sarjananya promosi kesehatan. Dan saat ini saya di Aisyah sebagai wakil ketua bidang kesehatan. Kemudian kami juga punya klinik Aisyah yang di Jalan Ahmad Dahlan. Itu saya ketua BPH di sana, ya, ketua Badan Pembina Harian. Nah, baik ibu-ibu, anak-anak yang Bunda cintai, karena adik-adik ini manggil saya Bunda Woro biasanya. Alhamdulillah tadi kita sampaikan kata kita masih diberi sehat, karena sehat ini merupakan anugerah yang sangat besar ya Ibu, ya anak-anak semuanya, yang patut kita syukuri. Jadi kalau misalnya kesehatan kita terganggu, tentu kita tidak akan bersama-sama di webinar ini. Kemudian jika kita tidak sehat, tentu kita menjadi tidak tenang, makan kita susah, aktivitas kita juga pasti terganggu, badan-badan sakit semuanya, ya, kepala sakit dan sebagainya. Jadi secara umum sehat ini kita katakan bahwa kondisi tubuh kita ini dalam keadaan tidak lemah, dalam kondisi bugar, tidak ada gejala atau penyakit yang menyerang dalam tubuh kita yang dapat menghambat aktivitas kita sehari-hari. Kita lihat sekarang definisi sehat menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut WHO, sehat itu adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial. Tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan dan kecacatan. Sehat yang kedua menurut Depkes adalah sehat adalah sebuah kondisi di mana dalam keadaan normal dan sejahtera daripada anggota tubuh kita, sosial dan jiwa terjadi kepada seseorang. Keadaan ini dimaksudkan untuk dengan mudah dan gesit kita dapat melakukan aktivitas kita tanpa gangguan yang berarti. Sehat berikutnya menurut Undang-Undang tentang Kesehatan yaitu keadaan sehat baik fisik, mental, spiritual, sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan menurut MUI merupakan ketahanan jasmani, rohani, sosial yang dimiliki oleh manusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri dengan cara mengamalkan segala ajarannya. Jadi anak-anak sekalian, dapat kita simpulkan sehat itu bukan hanya dilihat secara fisik, bukan dilihat dari tidak ada penyakit, tetapi juga sehat dilihat dari bagaimana psikis mental kita itu sehat, ya. Nah, sehat fisik itu yang tanpa cacatnya, misalnya kita mempunyai tadi tubuh kita bugar, kulit kita bersih, tidak berjerawat. Nah, bagi remaja-remaja ya yang biasanya banyak jerawat, nah itu sehat fisik salah satunya adalah tidak berjerawat. Terus rambutnya sehat, rambutnya tidak rapuh, kukunya mungkin cantik gitu ya. Terus cycle head-nya teratur. Terus dia berenergi, setiap bangun pagi dia punya semangat untuk melaksanakan kegiatan di hari-hari, jarang sakit kepala misalnya, terus
matanya jernih dan sebagainya. Itu dikatakan contoh-contoh mereka yang dalam keadaan sehat fisik. Nah, bagaimana orang yang keadaan sehat psikis atau mental? Karena sehat itu bukan sekedar dari bebas penyakit tadi fisik, tetapi juga sehat fisiknya atau mentalnya. Masih banyak orang menyepelekan tentang kesehatan mental ini. Padahal ini sangat penting karena seorang dikatakan sehat itu adalah tadi saya katakan mereka yang sehat secara fisik juga sehat secara mental. Kesehatan mental mengacu pada kesejahteraan seseorang pada tingkat emosionalnya, tingkat sosialnya, dan psikologisnya. Nah, dengan adanya sehat fisikis dan atau mental ini akan berpengaruh bagaimana dia cara bertindak, ya, cara bertindak, bagaimana dia mengelola emosi, bagaimana dia mengelola stres, dan ini berpengaruh pada saat nanti pada pengambilan keputusan. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita merasa tentram, merasa tenang, terus sehingga kita dapat menikmati hidup ini dengan kalau remaja sekarang dengan happy ya, tanpa ada beban di dalam hatinya. Seseorang yang bermental sehat, dia dapat menggunakan kemampuannya dalam menggali potensi dirinya secara maksimal, menghadapi tantangan hidup, serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Nah, sebaliknya, apabila orang yang terganggu kesehatan mentalnya, pasti akan terganggu juga suasana hatinya, kemampuan berpikirnya, mengendalikan emosinya, dan akhirnya bisa berpengaruh kepada perilaku yang buruk. Berapa jenis masalah kesehatan mental yang sering kita lihat atau mungkin malah kita alami, misalnya stres ya, stres. Nah, seseorang mengalami tekanan yang berat baik secara emosi dan mental. Malah kalau dia mengalami stres tentu akan mengalami kegelisahan, kecemasan, mudah tersinggung, dan akhirnya kalau sudah menumpuk bisa memicu depresi. Contohnya orang yang mengalami stres ini dia melarikan diri ya, mengalihkan kegiatannya misalnya dengan merokok, terus mengkonsumsi minuman beralkohol, dan akhirnya kadang-kadang sampai ke penyalahgunaan narkoba. Selain stres, masalah mental lainnya adalah misalnya gangguan kecemasan yang sangat berlebih-lebihan. Nah, cemas itu boleh, tetapi apabila sudah dalam setiap situasi mengalami kecemasan, nah ini perlu dikhawatirkan. Dan dampaknya bisa kita menjadi tidak percaya diri, mudah marah, sulit berkonsentrasi, dan akhirnya memunculkan beberapa kecemasan seperti trauma. Ya, orang yang cemas biasanya salah satunya trauma. Mungkin dia dulu pernah mengalami kecelakaan, akhirnya jadi trauma, membawa kendaraan sekarang karena khawatir akan dampaknya dia akan kecelakaan lagi. Jadi ada ketakutan untuk membawa kendaraan lagi. Nah, itu misalnya dia menjadi trauma. Terus juga cemas, misalnya dia pernah mengalami pelecehan seksual juga. Jadi ada ketakutan, mau pergi tidak berani, mau keluar rumah tak berani. Nah, pelecehan seksual ini juga tidak hanya langsung secara nyata. Pelecehan seksual seperti contoh dulu saya waktu kuliah pernah mengalami orang yang di depan pagar dia mengeluarkan alat kelaminnya. Nah, itu kan sudah melakukan pelecehan juga. Jadi itu kita misalnya seorang remaja melihat hal sedemikian kan itu menjadi suatu kecemasan. Akhirnya pada saat tertentu kita tidak mau melewati jalan itu lagi atau kita menjadi takut untuk pergi sendiri. Nah, itu menimbulkan kecemasan yang akhirnya menjadi gangguan kepada mental kita. Terus juga mengalami kekerasan. Mengalami kekerasan tadi sudah Ibunda kita jelaskan panjang lebar. Kekerasan juga nanti kita lihat ada yang secara verbal, ada juga yang secara non verbal.
Nah, kemudian selanjutnya yang terkait dengan kesehatan mental, orang yang mengalami depresi. Nah, depresi ini adalah suatu stres, kecemasan yang sudah menumpuk-numpuk, bisa berminggu-minggu, bersama bulan-bulan, mengganggu suasana hatinya. Akhirnya membuat dia depresi. Nah, depresi inilah titik yang paling sangat beresiko, yang paling berbahaya, karena di sini bisa kecenderungan terjadi bunuh diri, ya. Nah, kesehatan mental dan kesehatan fisik tadi sudah saya katakan itu tidak terpisahkan. Misalnya kita lihat contohnya ya adik-adik semua, misalnya stres tadi. Jadi kalau kita stres, kita cenderung akan merasa perut kita sakit, kepala kita sakit, pusing, males dan segala macam. Nah, itu kan fisik kita, perutnya kita sakit, tapi kok jadi pikiran juga kita jadi sakit. Nah, itulah hubungan antara kesehatan fisik mempengaruhi kesehatan mental. Kesehatan mental juga mempengaruhi kesehatan fisik. Emosi juga, kalau kita orangnya emosi, akhirnya mengakibatkan tensi kita naik, berakibat serangan jantung, bisa stroke dan sebagainya. Nah, terkait dengan kasus-kasus perempuan yang mempengaruhi kesehatan fisik dan kesehatan psikis mental tadi, ada yang kita katakan kekerasan fisik. Nah, kekerasan fisik ini biasanya kalau tadi memang di dalam rumah tangga terjadi kekerasan fisik, ternyata juga kekerasan fisik terjadi pada saat remaja-remaja ini berada dengan teman dekatnya, ya. Itu maksudnya apa? Kadang-kadang terlalu sayang, terlalu tidak mau ditinggalkan, takut nanti dijauhi. Nah, akhirnya dia melakukan apa saja yang diminta oleh teman dekatnya tadi. Bisa saja terjadi penamparan, pemukulan, dicengkram, ya, ditendang, misalnya seperti itu, kekerasan fisik yang bisa dialami pada saat ini. Nah, dampak dari kekerasan fisik itu tentu akan terjadi memar, ya, akan terjadi kalau misalnya fatal sekali, bisa jadi patah tulang, ya, nyeri punggung, kecacatan, bahkan sampai mengalami kecacatan. Nah, itu kekerasan fisik. Kekerasan verbal. Verbal itu kan dengan kata-kata, ya, misalnya terjadi pembulian gitu, ya, dibilang lu gendut atau lu kerdil, nah gitu, atau misalnya mengatakan suara kamu bagus, tapi lebih bagus kamu nggak usah nyanyi. Nah, kan sering tuh terjadi, ya, kadang-kadang bergurau tapi menyakitkan. Terus panggilan-panggilan nama yang lain, ya, si hitam, ya misalnya, dan sebagainya. Nah, ini tentu akan merusak psikis dan mental orang yang kita bully. Dampaknya tentu dia akan sakit hati, jatuh harga dirinya, merasa terhina, malu, cemas, dan sebagainya. Kekerasan ekonomi juga terjadi. Kekerasan ekonomi ini terjadi apabila seperti tadi, terlalu dekat dengan teman dekatnya tadi, kadang-kadang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, sering itu terjadi. Dipaksa temannya ini untuk bekerja, dipaksa untuk mencari duit untuk memenuhi kebutuhannya. Itu bisa terjadi seperti demikian. Terus kekerasan seksual yang saya bilang tadi bisa juga dalam bentuk verbal, bisa juga dalam tidak sentuhan langsung, tapi juga bisa dalam sentuhan langsung, misalnya memeluk, mencium, meraba, melakukan hubungan seks di bawah ancaman, dan ini semua mengganggu kesehatan fisik kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Ibu-ibu, karena pesan-pesan yang dapat saya sampaikan terakhir terkait dengan bagaimana kita membenahi supaya psikis kita, fisik kita sehat adalah tentu benahi gaya hidup kita, berolahraga.
Yang jelas berolahraga itu yang kita tahu selain sehat kita, bugar kita, pikiran juga kita menjadi sehat, stres kita berkurang, emosi kita bisa lebih kita jaga dan sebagainya. Kemudian juga pola makan, makanlah makanan sehat. Tapi memang gorengan itu memang enak-enak ya adik-adik ya. Jadi mungkin kita sudah harus mengurangi, kalau kami yang sudah umur ini memang harus banyak mengurangi gorengan. Terus juga merokok tentu itu juga harus berpengaruh nanti secara fisik juga secara psikis ya. Misalnya orang yang fisik merokok tentu biasanya dia lebih cenderung fisiknya, bibirnya menjadi hitam, badannya menjadi kurus ya, dia tidak sehat. Sudah itu juga ke paru-paru dan sebagainya. Dan kalau tidak merokok katanya nanti waktu melobi nggak bisa gitu kan. Kalau merokok nanti bicara sama teman jadi nggak percaya diri. Nah itu akhirnya berpengaruh kepada ke psikisnya. Dan untuk remaja ya Bunda ingatkan kalau bergaul dengan teman dekat kita sebagai perempuan, remaja perempuan berani berkata tidak. Karena dulu waktu saya masih bekerja di LSM Yayasan Utama, LSM yang bergerak di bidang kesehatan, kami pernah melakukan survei ya. Jadi adik-adik ini juga harus banyak membaca, harus banyak juga mencari informasi terkait dengan kesehatan reproduksi. Karena pada saat itu survei yang kami lakukan misalnya apakah kali berhubungan seks bisa hamil, ternyata banyak yang mengatakan tidak tahu. Akhirnya apa? Ketika mengatakan tidak tahu pada saat didekati oleh teman dekatnya, nah, dia akan mengatakan nggak apa-apa, hanya sekali aja kamu tidak akan hamil. Nah di situ karena ketidaktahuan kita tentang informasi tersebut. Kemudian ada juga pertanyaan, apakah satu kali berhubungan seks, apakah dengan berhubungan seks, setelah berhubungan seks, yang perempuan yang meloncat-loncat tidak akan hamil? Pertanyaan sama, jawabannya tidak tahu. Nah, inilah yang membuat kelemahan kita, ketidaktahuan tadi menjadi senjata bagi kaum laki-laki untuk merayu, untuk mendekati. Ya, itu kejadian-kejadian ini memang lebih banyak terjadi ke orang-orang yang dekat dengan si korban. Ya, misalnya teman dekatnya, ya mungkin juga, kalau dalam Islam nggak ada pacar, tapi nyatanya memang banyak yang punya teman-teman dekat seperti itu dan mengakibatkan dampak yang sangat besar. Ya, jadi pertama berani berkata tidak, perbanyak informasi ilmu tentang kesehatan reproduksi yang membuat kita terhindar dari hal-hal pelecehan, kekerasan dan sebagainya. Terus tumbuhkan rasa percaya diri supaya kita tampil lebih tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Terus belajar untuk mengatur manajemen stres, belajar menerima suatu masalah, terus selalu berpikiran positif juga, minta saran ke orang lain ya. Minta saran ke orang lain tuh bukan curhat habis-habisan ya, tetapi minta pendapat, bertukar pikiran, melakukan kegiatan positif dan mengikuti segala kegiatan-kegiatan sosial. Alhamdulillah adik-adik bisa bergabung dengan NA ya. Jadi ini merupakan kegiatan positif yang Bunda lihat tadi ada membagi bersama ya di jalanan dan sebagainya. Itu merupakan kegiatan positif yang membuat kita sehat ya. Tentu berbagi, kita jalan kemana-mana, fisik kita sehat. Sudah itu kita juga merasa tenang, puas, itu membuat sehat mental kita. Demikian yang dapat Bunda sampaikan. Akhir kata, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Nanti mungkin kita bisa tanya jawab yang bisa kita diskusikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibunda Poro.
hari ini alhamdulillah materi yang kedua dengan sudut pandang yang lain, bagaimana kesehatan itu saling berkaitan baik fisik maupun psikis. Baiklah, untuk narasumber yang ketiga, Ibunda Setiawati. Salam kenal Ibunda. Ini untuk kali pertama dan saya udah lihat ke CV-nya, saya luar biasa. Ibunda ini udah konsen dengan pemasaran perempuan. Untuk tidak memperpanjang, dan sepertinya teman-teman juga sudah tidak sabar menunggu materi ilmu berikutnya dari Bunda. Pada Ibunda Iin Setiawati dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita semua yang hadir di forum webinar ini insya Allah telah diberi kesehatan lahir dan batin, fisik dan psikis, serta mental dan spiritual, sehingga kita bisa hadir bersama, baik memberi ataupun menerima ilmu dari kegiatan webinar yang ditaja oleh pimpinan daerah Nahdlatul Asiyah Kota Pekanbaru. Untuk host bisa bantu tampilkan PPT saya. Tadi saya sudah ada kirim sama Mbak Sari. Sebentar. Oh ya. Sebelum saya masuk dalam materi yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya, rasa bangga saya kepada pimpinan, rasa terima kasih dan rasa bangga saya mewakili GOW atau Gabungan Organisasi Wanita Kota Pekanbaru kepada pimpinan daerah Nahdlatul Asiyah Kota Pekanbaru yang memang berisikan perempuan-perempuan muda hebat dan luar biasa. Kemudian juga karena di sini hadir senior saya tadi yang sudah memberikan materi pertama tadi, yang juga sekaligus sebagai senator kita, Ibu Dr. Miss Harti. Dan juga di sini juga ada senior saya juga, Bu Woro, tapi mungkin Bu Woro sudah lupa saya. Tadi Bu Woro menyampaikan belum pernah ketemu. Tapi insya Allah saya masih ingat, kita pernah ketemu Bu Woro, saya masih ingat kita berjumpa dalam kegiatan forum hak kesehatan seksual dan reproduksi atau HKSR. Mungkin Bu Woro masih ingat kegiatannya. Nah, di situ juga ada saya. Saya ingat dengan Bu Woro. Baik, ibu-ibu, adik-adik mahasiswa, adik-adik pelajar, tadi juga ada disebutkan, ada juga yang hadir bapak-bapak ya. Nah, semua peserta kegiatan webinar yang saya hormati. Di sini kami bertiga diberi tema, kebetulan tema yang sama mengenai berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, baik fisik maupun psikis. Nah, jadi unik ini, satu tema dikeroyok oleh tiga pembicara. Nah, ini hal yang unik. Justru menurut saya ini lebih baik, lebih bagus gitu, walaupun nanti dalam materi mungkin ada beberapa hal, poin atau esensi yang sama karena memang dengan tema yang sama gitu. Jadi ini menjadi lebih baik karena semakin banyak kita mendengar, semakin sering kita mendengar, tentu saja kita lebih makin mengerti. Ibarat membaca Al-Quran, lancar kaji karena diulang. Oke, sebelum memasuki materi yang menjadi subtema, yaitu berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan ini, saya akan coba sedikit membahas
Next. Oke, saya akan mencoba sedikit membahas mengenai tema umum atau tema besar yang dikaja oleh kegiatan ini, yaitu mengenai perempuan sehat fisik dan psikis. Nah, sedikit saya mungkin bisa dikatakan mengulang ataupun menambah dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Woro. Nanti memang Bu Woro spesifik lebih fokus ke kesehatan fisik dan psikis. Jadi pengertian sehat fisik dan psikis. Nah, pengertian sehat itu keadaan di mana kita tidak sakit, keadaan sehat dan sejahtera, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, bukan hanya ketiadaan atau bebas dari penyakit. Mungkin nanti ini materi saya bisa disimpan ya oleh bagi yang ingin menyimpannya, karena memang saya menampilkannya dengan PPT. Kemudian apa itu sehat fisik? Sehat fisik terwujud apabila seseorang tidak merasa dan mengeluh sakit. Semua organ tubuh berfungsi normal atau tidak mengalami gangguan. Nah, itu yang disebut dengan sehat fisik. Kemudian apa pula sehat psikis? Sehat psikis tadi juga Bu Woro sudah sedikit menyampaikan, itu mencakup 3 komponen. Yang pertama pikiran. Nah, komponen pikiran ini akan tercermin dari cara seseorang berpikir. Kemudian ada emosional. Ini akan tercermin dari kemampuan mengekspresikan emosi seperti rasa gembira. Kemudian yang terakhir adalah komponen spiritual. Dalam kesehatan psikis ini ada komponen yang disebut dengan spiritual, itu akan tercermin dari cara mengekspresikan rasa syukur, pujian, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini karena kita muslim, dan cara kita beribadah. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Kaitannya adalah apakah kita bisa, perempuan ini mampu untuk bisa sehat secara fisik dan psikis apabila di tengah-tengah kita, apabila kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan ini masih marak terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Next, house. Nah, ini akan terlihat dari data dan fakta yang coba saya gambarkan di sini. Yang pertama itu data dari catatan Komnas Perempuan. Komnas Perempuan mengatakan kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikannya terlihat konsisten. Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi fenomena gunung es. Kenapa kita katakan sebuah fenomena gunung es? Karena memang yang terlihat itu, kasus-kasus yang terlihat itu hanya sebagian kecilnya saja. Hanya bagian kecilnya saja. Sedangkan bagian yang terbesar itu tidak muncul di permukaan atau tidak terungkap. Nah, artinya dalam kondisi yang sebenar-benarnya perempuan di Indonesia ini mengalami kehidupan yang tidak aman. Nah, kemudian ada data terbaru dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. Nah, saya memang tidak berkoordinasi langsung, tetapi saya mencoba mengambil data ini dari hal yang saya baca, bahwa sepanjang Januari sampai dengan Agustus 2020 telah menangani 103 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, artinya di rentang waktu yang hanya beberapa bulan saja, di tahun 2020 itu telah terjadi laporan kasus sejumlah 103 kasus. Nah, ini menurut saya suatu angka yang cukup tinggi hanya dengan rentang waktu beberapa bulan saja. Next. Nah, faktanya apa? Seperti yang sudah disampaikan juga tadi oleh Bu Miss Harti dan juga Bu Woro, fakta di masa kondisi pandemi COVID-19 ini, kerentanan perempuan terhadap kekerasan cenderung meningkat, bahkan beberapa kali lipat selama pandemi. Karena kekhawatiran akan keamanan, kecemasan akan kesehatan, stres akan peraturan baru yang dibuat, PSBB lah apa, dan uang
atau masalah ekonomi yang akhirnya meningkatkan tensi dan ketegangan akibat kondisi kehidupan yang sempit dan terbatas, yang berujung pada tingkat ekonomi atau penghasilan yang menurun. Nah, ini menjadi kondisi seperti ini menjadi beban, akhirnya menjadi beban perempuan bertambah, gitu. Terjadi peran ganda pada perempuan, baik sebagai istri, ibu, ataupun karir di luar rumah. Nah, peran ganda yang kita maksud di sini adalah peran yang dimana dilakukan itu dalam waktu yang sama. Kita berperan sebagai istri bagi suami, kita berperan sekaligus sebagai ibu bagi anak-anak, kita berperan juga untuk yang bekerja di luar rumah atau bekerja tetap, ataupun yang tidak bekerja tetap, artinya tetap memiliki aktivitas atau kegiatan di luar rumah seperti ya mungkin ibu-ibu di sini juga katakanlah dalam hal ini kita berorganisasi. Nah, itu kan kegiatan di luar rumah. Nah, bahkan untuk kondisi pandemi ini ada tambahan satu lagi profesi kita perempuan ini, menjadi guru bagi anak-anak. Karena perubahan sistem belajar yang tadinya tatap muka itu sudah beralih menjadi daring atau online seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, akhirnya apa? Itu menuntut kita perempuan di rumah menjadi guru yang tadinya itu mungkin tidak pernah kita lakukan, bisa atau tidak bisa, mampu atau tidak mampu, kita wajib mendampingi dan membantu anak-anak kita dalam belajar. Nah, itulah yang disebut dengan peran ganda, gitu. Lanjut. Nah, ini lanjutan dari data dan fakta. Saya mencoba menampilkan, walaupun ini bukan data yang sangat terbaru, tetapi masih bisa dikatakan data baru. Yang intinya di sini maknanya adalah data yang memperlihatkan, yang mempertegas bahwa kekerasan terhadap perempuan ini tahun demi tahun terus saja meningkat. Jadi bukan malah menurun, tetapi malah meningkat. Kita lihat di tahun 2017, kemudian di tahun 2008 meningkat di tahun 2017 itu ada 348.446 kasus, kemudian meningkat di tahun 2018 menjadi 406.000 lebih kasus, kemudian meningkat lagi di tahun 2019 kurang lebih sebesar 431.471 kasus. Artinya, sedangkan di tahun-tahun yang belum saja terjadi pandemi, nah itu kekerasan terhadap perempuan itu terus saja meningkat. Apakah lagi di tahun di mana kita ditempa, diberi cobaan dalam sektor, hampir segala sektor kehidupan kita, yaitu di tahun 2020 ini, maka terjadilah peningkatan yang sangat luar biasa. Itu tidak hanya terjadi di negara kita saja, karena pandemi COVID-19 ini memang bencana yang mendunia, jadi banyak sekali negara yang sama keadaan seperti kita, bahwa terjadi peningkatan yang sangat tajam akan kekerasan terhadap perempuan. Nah, kekerasan terhadap perempuan ini, kalau kita berbicara ranah atau tempat di mana yang paling dominan terjadinya kekerasan ini, nanti di slide berikutnya kita akan bahas ranah apa saja. Nah, 75% itu terjadi di ranah pribadi atau ranah privat. Nah, yang terjadi di ranah privat itu adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sedangkan 25%-nya dari keseluruhan kasus itu berbagi di ranah komunitas atau ranah publik dan ranah negara. Nah, sedangkan kekerasan dalam bentuk atau dalam jenis kekerasan seperti apa yang mendominan itu tadi. Nah, di sini di data ini yang terlihat adalah yang persentase terbesar itu adalah jenis kekerasan fisik, disusul kemudian oleh kekerasan seksual. Lanjut. Nah, oke, kita masuk pada harus kita pahami terlebih dahulu apa sih itu kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan. Di sini saya menyingkat dengan KTP,
mungkin agar lebih mudah saja dalam penyebutannya, yang artinya adalah kekerasan terhadap perempuan. Apa definisi KTP? Setiap perbuatan yang dikenakan pada seseorang semata-mata karena dia seorang perempuan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, ataupun seksual. Termasuk juga ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di muka umum, di ranah publik tadi, maupun dalam kehidupan pribadi atau di ranah domestik tadi. Ini ada di pasal 1 Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Lanjut, host. Nah, apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi karena apa kekerasan terhadap perempuan ini? Apa yang menjadi penyebab KTP ini? Nah, saya akan tampilkan di sini ada beberapa aspek yang mendukung, yang menciptakan, yang menjadi penyebab kekerasan terhadap perempuan ini. Yang pertama adalah aspek yang dari dulu bahkan sampai sekarang itu tetap memegang peranan yang sangat penting untuk terjadinya faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan ini. Itu adalah aspek budaya. Yang pertama adalah aspek budaya. Adanya budaya patriarki di dalam budaya masyarakat kita, bahwa laki-laki itu lebih superior, dianggap lebih kuat, lebih mampu daripada perempuan. Nah, ini memang sudah menjadi stereotip yang dibangun atau terkonstruksi oleh masyarakat itu sendiri. Jadi bukan konstruksi Allah atau Sang Pencipta, bukan kodrat. Yang kalau kodrat itu hanya membedakan laki-laki dan perempuan, itu hanya bahwa perempuan itu hamil, perempuan melahirkan, perempuan menyusui, dan perempuan haid. Nah, sedangkan peran yang lainnya yang membuat berbeda itu adalah konstruksi yang dibangun oleh masyarakat. Sehingga terjadilah perbedaan peran yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian di aspek budaya juga ada pemikiran bahwa keluarga adalah wilayah pribadi. Tadi juga Bu Miss Harti sudah menyampaikan. Nah, ini memang menjadi prinsip kita bahwa keluarga itu adalah wilayah pribadi, wilayah tertutup dari pihak luar. Sehingga kadang-kadang kasus yang terjadi dalam rumah tangga, dalam keluarga tersebut tidak bisa terungkap ke permukaan. Lanjut. Nah, lanjutan penyebab dari penyebab kekerasan terhadap perempuan ini, aspek berikutnya adalah aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi ini, perempuan itu dibuat tergantung secara ekonomi, secara finansial kepada laki-laki. Ada ketergantungan perempuan secara ekonomi pada laki-laki. Misalnya dengan perempuan dilarang bekerja, kita hanya diberi tugas mengurus rumah, mengurus anak di dalam rumah. Nah, sehingga kita tidak bisa menghasilkan uang sendiri. Kita tergantung dengan secara ekonomi, secara finansial dengan laki-laki. Atau malah sebaliknya, perempuan justru dibiarkan atau bahkan dipaksa bekerja. Dalam hal ini dieksploitasi. Nah, ini adalah termasuk dalam penyebab dari segi aspek ekonomi terjadinya kekerasan terhadap perempuan tersebut. Kemudian aspek hukum. Nah, aspek hukum yang pertama itu rendahnya tingkat pengetahuan perempuan tentang hukum. Nah, ini mungkin kita sama-sama mengakui lah, kadang-kadang kalau kita terlibat masalah hukum, ada persoalan hukum, kadang-kadang kita memang tidak berani mengandalkan diri kita sendiri, selalu saja ada bapaknya, ada suami. Nah, selalu seperti itu. Jadi memang kesadaran kita untuk ingin pintar, ingin tahu lebih tentang ilmu hukum, pengetahuan tentang hukum itu masih kurang. Kemudian di aspek hukum juga ada perlakuan penegak hukum sendiri yang belum sepenuhnya peka pada perempuan. Nah, kadang-kadang kita perempuan nih, ya itu tadilah, dianggap sepele. Gitu. Kasus kita tuh kadang-kadang dianggap lebay lah kalau bahasa sekarang itu, dianggap berlebihan. Nah, kadang tuh seperti itu. Nah, di aspek politik, ini juga sudah banyak sekali disinggung oleh Bu Miss Harti.
aspek politik, rendahnya keterwakilan kepentingan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik. Ini sangat betul sekali, sampai dengan saat ini mungkin kita semua belum puas. Nah, keterwakilan 30% keterwakilan perempuan. Nah, itu apakah sudah cukup bagi kita? Suara perempuan hanya diwakili, keterwakilan hanya 30%. 70%-nya adalah laki-laki. Padahal kita tahu mungkin secara populasi perempuan itu lebih banyak dari segi jumlah dibandingkan laki-laki. Nah, di sini mungkin kita sepakat bahwa persoalan perempuan mungkin hanya perempuanlah yang saling atau sama-sama bisa memahami. Nah, kemudian, tapi kita bersyukur di sini, alhamdulillah kita punya senator kita, Bu Misrati, walaupun beliau bukan dari partai politik, di luar partai politik, karena memang beliau sampai di DPD itu, DPD RI itu merupakan utusan daerah, bukan merupakan partai politik, tapi alhamdulillah sangat, walaupun seperti itu, kita masih bisa menitipkan suara aspirasi kita kepada beliau. Jadi ini jangan sampai kendor nih untuk Kak Imis ini, jangan sampai kasih 1 periode saja, periode berikutnya harus dilanjutkan. Kemudian di aspek politik, kekerasan terhadap perempuan juga masih belum sepenuhnya dianggap sebagai persoalan yang serius bagi negara. Ini yang saya sampaikan tadi, kadang-kadang kita perempuan ini menjadi dimarginalkan seperti itu. Nah, kasus-kasus kita kadang dianggap, ya itu tadi saya bilang, lebay. Nah, kita dianggap lebay, dianggap berlebihan. Bagi mereka, sedangkan bagi kita itu sangat-sangat menyangkut harga diri kita. Nah, yang ketiga di aspek politik adalah terbatasnya partisipasi perempuan di organisasi politik. Nah, ini juga saya contohkan saja misalnya, karena kita berorganisasi, walaupun bukan organisasi politik, dalam kepengurusan, misal dalam susunan pengurus, gitu. Jarang sekali perempuan ini bisa duduk di bagian yang paling posisi jabatan yang paling tinggi. Katakanlah kalau di organisasi itu ada KSB itu ketua sekretaris bendahara, paling-paling perempuan itu hanya sampai di bendahara. Jarang di partai politik itu, di organisasi politik itu perempuan itu bisa duduk sebagai sekretaris, apalagi sebagai ketua. Atau di tingkat yang paling sederhana, nanti kalau ada susunan panitia, adalah seksi konsumsi. Nah itu, ini perempuan, ini bagiannya perempuan. Nah selalu seperti itu tuh hal yang paling sederhana. Nah, kemudian aspek terakhir ini menjadi aspek baru menurut saya adalah aspek teknologi internet. Adanya teknologi internet ini melahirkan media sosial, dan media sosial ini akhirnya menjadi sarana menyebarkan kekerasan seksual berbasis online. Nah, ini sudah memang ini bisa dikatakan baru karena saya baca itu baru terlihat di 3 tahun belakangan ini muncul atau ada laporan kasus-kasus seperti penyebaran foto atau video yang sebetulnya sifatnya pribadi, itu tersebar ke media sosial atau bahkan ke website pornografi. Nah, ini sangat merugikan untuk perempuan. Lanjut. Nah, apa saja kalau tadi yang menjadi penyebab, dan ini penyebab tadi berdampak seperti apa? Apa saja yang menjadi dampak dari kekerasan terhadap perempuan? Apa yang dialami oleh perempuan? Nah, perempuan yang terdampak kekerasan ini, yang pertama itu yang umum terjadi itu adalah kesehatan fisik atau reaksi fisik, muncul reaksi fisik. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi reaksi fisik akan muncul apabila ada hal yang mengingatkan pada hal yang dialami. Dia seperti trauma, menjadi lebih sensitif. Kemudian kesehatan psikis atau reaksi psikis, akan muncul reaksi psikis. Walaupun yang dialami itu sudah lama berlalu dari segi waktu, tapi kejiwaan atau psikologis tetap terpengaruh. Kadang datang dalam seperti mimpi buruk, sulit berkonsentrasi, depresi, hingga trauma. Kemudian ada reaksi emosi, dampaknya ada reaksi emosi. Nah, cenderung menyalahkan diri sendiri, atau malah sebaliknya, kita marah pada situasi.
Nah, banyak itu korban-korban itu seperti itu. Kalau tidak menyalahkan dirinya sendiri, kalau tidak dia justru marah pada situasi. Nah, emosi disertai rasa takut, tidak mudah percaya, sedih, rapuh, malu, menutup diri, akhirnya kadang menutup diri dari keluarga, bahkan sampai menutup diri dari lingkungan yang lebih luas lagi. Nah, yang terakhir, dampak kepercayaan diri. Kehilangan kepercayaan diri bisa berakhir dengan keinginan mengakhiri hidup atau bunuh diri. Nah, ini lebih sangat fatal sekali. Lanjut. Nah, yang terakhir. Nah, ini karena tadi memang sifatnya ini memang baru, yaitu kekerasan seksual berbasis online. Dalam hal ini pun kasus-kasus yang muncul itu penanganannya masih terbatas karena memang regulasi dan payung hukumnya juga masih belum jelas gitu. Nah, ini contohnya seperti penyebaran foto dan video pribadi seperti yang saya sampaikan tadi ke media sosial ataupun website pornografi. Nah, di sini saya contohkan, saya sempat membaca ada kasus yang pernah terjadi yang dilaporkan itu seorang perempuan yang terlibat dengan pinjaman online. Ibu mungkin pernah dengar ya, pinjol itu kalau orang-orang nyebutnya pinjol itu pinjaman online. Nah, dia terlibat pinjaman online, berhutang secara online. Nah, ketika perempuan ini tidak bisa membayar atau melunasi hutang-hutangnya, peminjam tersebut berani meminta berhubungan seksual, minta bayar dengan hubungan seksual dengan perempuan. Nah, ini juga sulit untuk masih terbatas penanganannya karena itu tadi regulasi ke hal tersebut ataupun payung hukum dalam hal tersebut masih belum jelas, masih belum tegas. Lanjut. Nah, tadi kita bicara ranah di depan. Nah, ini ada 3 hal yang kerap menjadi ranah kekerasan terhadap perempuan. Tempat-tempat di mana sering terjadinya kekerasan terhadap perempuan ini. Yang pertama itu adalah ranah personal atau ranah pribadi atau disebut juga dengan ranah domestik. Nah, peristiwa yang terjadi atau kekerasan terjadi itu yang disebut dengan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku di ranah personal ini, di ranah pribadi ini, itu adalah yang seseorang yang memiliki hubungan orang dekat gitu, orang dekat kita, orang yang memiliki hubungan baik hubungan darah, hubungan kekerabatan ataupun ikatan perkawinan. Nah, pelaku yang seperti itulah yang disebut ada di ranah personal atau ranah domestik. Kemudian ranah yang kedua adalah ranah komunitas atau ranah publik. Ini bisa di tempat kerja, sekolah, pasar, di dalam transportasi umum dan lain-lain. Di mana di sini pelakunya itu orang lain yang kita tidak kenal, artinya tidak memiliki hubungan darah, tidak memiliki hubungan kekerabatan ataupun ada ikatan lain seperti itu. Nah, yang terakhir, kalau dulu memang jujur saya sendiri hanya paham dulu itu 2 ranah ini saja, ranah personal dan ranah komunitas atau ranah publik ini. Tetapi ternyata ada ranah ketiga, yaitu yang disebut dengan ranah negara. Ranah negara. Kenapa disebut dengan ranah negara? Di sini bisa dijelaskan bahwa pelaku itu merupakan aparatur negara dalam kapasitas tugas. Nah, jadi misalnya contoh seorang aparatur negara yang tahu dan melihat tindak kekerasan terhadap perempuan, tetapi tidak bertindak, justru membiarkan. Nah, ini masuk dalam ranah negara karena atau memang dia sendiri yang menjadi pelakunya. Nah, ini masuk dalam ranah negara karena mungkin statusnya sebagai seorang aparatur negara sehingga menjadi tanggung jawab langsung dari negara. Lanjut. Nah, ini terakhir berbicara mengenai pencegahan dan penanganan. Sebetulnya persoalan kekerasan terhadap perempuan ini itu sangat kompleksitas sekali, sangat komplit sekali, sehingga memang perlu untuk pencegahan dan penanganannya ini segala unsur dari unsur-unsur yang ada di masyarakat itu
memang harus terlibat dalam pencegahan dan penanganan. Karena perlu kita ingat, persoalan ini bukan persoalan perempuan saja, tetapi merupakan persoalan bersama. Pencegahan, penanganan korban dan pelaku adalah tanggung jawab semua pihak. Ada laki-laki, perempuan, lingkungan tetangga, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga agama, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, bahkan dunia usaha, sampai pemerintah merupakan suatu kemutlakan, unsur-unsur yang memang harus menanamkan memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan ini. Saya memang tidak berbicara untuk pencegahan dan penanganan, tidak berbicara banyak, apalagi yang terkait dengan hukum, dengan payung hukum, karena mungkin bukan kapasitas saya. Saya lihat di TOR kita itu ada dalam webinar yang berikutnya, jadi mungkin saya secara global saja. Mungkin itu yang di sesi saya ini bisa saya sampaikan, karena memang persoalan perempuan ini seperti yang saya sampaikan tadi merupakan masalah yang sangat kompleksitas. Nah, tentu saja materi ini tidak sempurna, tetapi mungkin di sesi diskusi nanti kita bisa melengkapi kekurangan dari materi-materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibunda Iis Setiawati atas materinya. Luar biasa hari ini ilmu yang kita dapatkan dari 3 pemateri ini, melihat dengan berbagai sudut pandang berbagai kasus kekerasan dengan yang berkaitan dengan kesehatan fisik maupun psikis kita kaum perempuan. Baiklah, hari ini kita akan membuka diskusi tanya jawab dulu kepada Ayunda dan teman-teman semua yang ingin berdiskusi. Mungkin diskusinya santai, kita buka 3 penanya dulu. Alhamdulillah PDNA Kota Pekanbaru bekerja sama dengan beberapa komunitas literasi hari ini akan memberikan giveaway berupa buku untuk teman-teman yang meramaikan kegiatan diskusi hari ini. Oke. Sambil kita berdiskusi, kami ingatkan kepada teman-teman anak Yunda sekalian untuk mengisi presensi absen yang ada di kolom chat. Oke, kita buka 3 penanya untuk diskusi pertama ini. Silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya. Oke, Ayunda Pipi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kedengaran? Yunda, Wina? Alhamdulillah, terdengar jelas. Ada? Ya. Maklum, ini biasa laptop jadul ya. Tadi sempat ke skip ada pembicaraan karena agak sudah dapat bertemu dengan perempuan-perempuan hebat, orang tua kita, ibunda-ibunda dari berbagai macam aspek pengetahuannya, dari politik, dari agama, dari sosial. Alhamdulillah sudah diwakili. Memang banyak berbagai kasus perempuan ya ibunda-ibunda, cuman soroti kan kebanyakan korban-korbannya itu mau melapor gitu. Contohnya misalnya tadi kekerasan dalam ranah domestik gitu ya. Misalnya suaminya menyakiti istrinya, kemudian kerabat tahu gitu kan, tapi istri sendiri tidak mau melaporkan gitu. Jadi sikap kita nih sebagai kerabat-kerabat atau yang ada di lingkungan ini bagaimana ya Bunda sebaiknya, atau sesuai dengan payung hukumnya seperti apa begitu. Terima kasih. Terima kasih Ayunda Pipi. Kita kumpulkan pertanyaan dulu atau kita langsung diskusi satu-satu dulu?
ada atau kita kumpulkan dulu lah ya. Ada pertanyaan lain dari Ayunda yang lainnya? Kalau gitu, kalau boleh saya yang moderator ikut bertanya. Buat pertanyaan dari saya, mungkin kita sebagai perempuan dituntut untuk mandiri, seperti yang telah disampaikan Kanda Misakti, terus Ibunda dan semua Ibunda hari ini. Tapi di satu sisi kemandirian kita menjadi celah untuk kaum laki-laki seperti tidak bertanggung jawab gitu. Dan itu masuk ke ranah domestik yang sangat KTP, kekerasan terhadap perempuan yang sangat susah untuk payung hukumnya kurang tidak jelas gitu. Bagaimana caranya standarisasinya atau indikatornya biar untuk bisa melaporkan hal tersebut. Oke, itu dari saya. Atau ada satu penanya lagi? Oke, atau kita jawab dulu dua pertanyaan ini. Kita mulai dari siapa ya? Siapa yang mulai? Oh, Kanda Misakti dulu. Oke. Baik, terima kasih. Maaf, di unmute dulu. Ya. Oke, sudah kedengaran? Sudah ya, oke. Baik. Terima kasih ya saya ucapkan kepada teman-teman ya. Tadi Vivi beserta dengan Arma juga memberikan tanggapan ya terkait dengan materi kita hari ini. Yang pertama itu saya sampaikan tadi bahwa pada zaman dulu sebelum Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 2004 itu kekerasan, pelecehan seksual baik itu fisik, psikis, ekonomi dan seksual itu masih menjadi ranah-ranah domestik. Tapi sekarang ini semenjak Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 2004 itu sudah menjadi ranah publik. Artinya dia harus mau melaporkan kejadian itu ke kepolisian, ke pihak yang berwajib, ke pihak yang berwenang. Apa tugas kita sebagai perempuan? Nah ini, jadi saya diberi kepercayaan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk sebagai perlindungan perempuan. Jadi kita ada namanya rumah aman ya. Maaf, saya memang lama di Kepri di Batam. Jadi di sana kita punya shelter. Jadi kita punya rumah aman, di mana kita menginginkan karena menginginkan perlindungan, memberikan perlindungan kepada kaum perempuan. Karena banyak ya kita lihat bahwa apabila kaum kita, para perempuan dilecehkan atau dilakukan kekerasan terhadap dirinya, dia bingung mau berbuat apa. Yang pertama tentu dia akan curhat kepada kita kaum perempuan yang lebih paham. Apalagi kalau kita masuknya itu sudah masuk dalam hati nih, dari hati. Kita menyampaikan saja misalnya, memang Bu, perempuan itu memang susah. Kita awali misalnya dengan diri kita, dia akan terbuka dan akan menyampaikan. Nah, yang kita lakukan otomatis kita memberikan pemahaman kepada korban bahwa kita ini dilindungi oleh hukum. Bagaimana supaya negara melindungi kita kaum perempuan yang mengalami kekerasan? Tentu dengan melaporkannya. Tapi sayang banyak hal dari kasus yang saya tangani, betul istrinya melaporkan suaminya, langsung masuk penjara. 1 kali 24 jam masuk penjara.
yang hari keduanya istrinya itu mengambil menarik tuntutannya. Karena apa katanya? Kami susah, Bu, makannya. Suami yang bekerja. Bu, saya susah jawab pertanyaan anak saya, tanya kemana bapaknya. Akhirnya inilah yang menjadi kendala juga ya, di mana kita selalu dianggap bahwa kalau mengajukan gugatan, kalau mengajukan perlawanan dari segi hukum, kita selalu nggak kuat. Oleh sebab itu makanya saya tadi menyampaikan kita ini harus mandiri. Mandiri kepada diri kita dan mandiri juga untuk orang lain. Tidak berarti kita mandiri itu harus meninggalkan rumah, meninggalkan anak-anak, meninggalkan suami, tidak begitu. Tetapi kita kuat mandiri dalam memenuhi kebutuhan kita. Mandiri, kuat, memenuhi kebutuhan untuk anak-anak kita. Jadi saya pikir yang menjadi masukan, yang menjadi pertanyaan tadi tentu kita memberikan pendampingan kepada kaum perempuan. Karena pada saat seperti itu dia butuh orang yang betul-betul bisa menyelesaikan permasalahannya. Dan apabila itu sudah menyangkut nyawa si korban yang notabene itu perempuan, kita harus amankan teman kita itu, korban itu, baik di rumah aman maupun di pemerintahan. Jadi di kepolisian ada tempatnya, di perlindungan anak itu di polsek ya, di kepolisian itu punya, di mana kita bisa bergandengan tangan dan teman-teman kita itu bisa kita hantarkan ke situ sembari kita memberikan penguatan batin kepada batinnya. Mungkin itu pertanyaan yang kedua, saya pikir juga sama ya. Bagaimana bagaimana caranya agar kesejahteraan gender ya, kesetaraan gender bisa diwujudkan, begitu. Ya. Jadi tadi pertanyaan dari Arma, kalau nggak salah saya, memang kita mandiri. Tetapi apabila kita mandiri tuh si suami-suami itu jadi males gitu ya. Jadi bagaimana nih Bu? Kalau nggak salah saya tangkap saya benar Arma? Iya. Benar ya, seperti itu ya. Jadi begini, jadi kita itu harus memberikan pemahaman yang sama kepada orang-orang yang di sekitar kita, baik itu suami ataupun anak-anak, bahwa kita ini mempunyai peran-peran tersendiri. Jadi apabila saya pula, misalnya kita perempuan seorang ibu, kita harus bisa memainkan peran kita sebagai seorang ibu yang bisa mengayomi, yang bisa mengajarkan anak-anak kita, yang bisa mendidik anak-anak kita, yang bisa memberikan suri tauladan kepada anak-anak kita. Dan suami juga mempunyai tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Walaupun seandainya istrinya ikut membantu. Bukan berarti istrinya bekerja, suaminya berleha-leha di rumah. Dan itu juga banyak kita temui di lapangan seperti itu. Tetapi kita berharap adanya pemikiran yang sama bahwa keluarga ini harus dibangun secara bersama-sama. Nggak bisa hanya istri yang membangun keluarga. Nggak bisa juga hanya suami. Istri, kita sebagai seorang ibu paham dengan kondisi keluarga kita. Otomatis kita bagaimana caranya menguatkan ibu, bagaimana menguatkan istri, tentu bisa saja istri berusaha, bekerja dari rumah, menjual online misalnya dari rumah dapat duit, akhirnya bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Anak-anak juga seperti itu, bisa paham dengan kondisi ibunya, bisa paham dengan kondisi ayahnya, inilah pengertian yang harus dibangun. Jadi keluarga itu bukan hanya ada ayah, tidak hanya yang ada hanya ibu, hanya ada anak, tetapi keseluruhan yang ada di dalamnya itu menjadi keluarga. Jadi bagaimana caranya agar kesetaraan gender ini bisa terwujud dengan memberikan pemahaman, saya pikir bahwa kita mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan kita bisa melaksanakan fungsi bagi petugas yang lain atau istri bisa bekerja hanya itu untuk menambah dan membantu tugas daripada suami yang menjadi kewajibannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya untuk diskusi kita. Mungkin nanti kalau memang ada lagi ya silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin ada tambahan dari Ibunda Oro.
Baik, Mbak Arma ya, tadi sepertinya sudah cukup jelas dari Ibu Miss Harti mengenai kekerasan di ranah domestik. Itu memang perlu harus ada orang yang dekat untuk bisa melakukan pendekatan dan menghubungkan kepada pihak yang jelas gitu. Artinya undang-undang sekarang kita kan sudah mendukung. Kalau dulu mungkin masih sensitif, dianggap wanita melawan atau istri melawan terhadap suami. Tapi dengan kondisi semakin maju, hak laki-laki dan perempuan sama, berarti kita juga mempunyai hak untuk mendapatkan kenyamanan sebagai seorang perempuan. Mungkin itu tadi sudah disampaikan, hanya mengulang saja. Dan yang kedua, yang perempuan ini karena sudah dituntut mandiri, suaminya jadi keenakan. Kalau menurut saya salah cari pasangan itu. Jadi memang sekarang juga kalau dulu kita bicara sama orang tua yang sudah ini aja mengatakan yang tidak sesuai aja sudah dimarahi. Tapi anak sekarang kan tidak bisa seperti itu. Nah, akhirnya kita juga dengan pasangan kita ya seperti Bu Miharti katakan memang harus bersama-sama dalam menjalankan rumah tangga. Tidak bisa laki-laki dituntut untuk bekerja saja di luar sampai di rumah tidur-tiduran. Nah, sekarang laki-laki juga banyak yang suami-suami yang bantu mengurus anak, masuk ke dapur ya dan sebagainya. Jadi itu mungkin disepakati bersama agar tidak menjadi konflik di dalam keluarga dan tidak menjadi kekerasan. Mungkin waktu pendekatan itu sebelum memilih menjadi suami kan walaupun ta'aruf tentu kita harus ya yang tahu yang saya ta'aruf kan tetap kita harus mencari data-data calon pasangan kita. Mungkin di situ bisa kita ketahui dari sumber-sumber terdekat bagaimana karena banyak juga kalau laki-laki dulu lebih cenderung merasa dirinya sebagai laki-laki yang tidak perlu untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan rumah tangga. Tapi sekarang zaman semakin maju, hak laki-laki, kewajiban laki-laki dan perempuan sama di dalam rumah tangga, baik dalam mendidik anak, baik dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, baik bersama-sama menjalankan untuk mencari ekonomi ya. Mungkin itu aja. Ibu Iin mungkin lebih bisa menambah yang lebih banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibunda. Silahkan Ibu Iin tambahan sedikit. Baik, mungkin saya hanya sedikit menambahkan karena memang tadi sudah lengkap ya apa yang dipaparkan oleh Ibu Sarfi dan kemudian juga sudah ditambah juga oleh Bu Woro. Disinilah menurut saya pentingnya, perlunya seperti dalam kegiatan kita ini itu dihadirkan juga laki-laki. Nah, jadi terkadang saya lihat itu di beberapa kali saya mengikuti kegiatan yang bertemakan perempuan itu yang sebagai audiensnya itu hanya kebanyakan itu selalu hanya perempuan. Nah, kita kurang bisa mendorong, menghadirkan bahwa ini tidak bisa timpang. Walaupun kita berbicara tentang perempuan, tetapi kita di sini berbicara sebagai perempuan, sebagai korban, harus lengkap dengan laki-laki yang sebagai pelaku. Nah, jadi di sini pentingnya menghadirkan. Jadi lengkap ada perempuan, ada laki-laki, sehingga pengetahuan mengenai hak perempuan ini tidak hanya dipahami oleh perempuan saja, tetapi juga dipahami oleh laki-laki sehingga bisa meminimalkan hal-hal atau kekerasan, hal-hal buruk yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Nah, ini masih kurang kalau menurut saya. Banyak kegiatan-kegiatan, sering kegiatan yang saya ikuti itu rata-rata tuh semua yang hadir hanya perempuan. Jadi ibarat bertepuk, kalau hanya sebelah tangan ya nggak berbunyi kata orang kan. Nah, itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Kemudian juga itu pilihannya kita memilih kalau memang kita mengikuti hukum negara ini ya kita punya sarana-sarana untuk bisa melapor. Nah, kalau mungkin kita imbangi juga dengan hukum agama kita seperti apa perempuan
di dalam rumah tangga ataupun terhadap suami. Nah, itu mungkin kita bisa memilih itu gitu. Walaupun itu bukan hal yang jauh berbeda, tetapi sekali lagi walaupun sudah dibuka bahwa kejadian seperti ini itu sudah ada undang-undang publiknya, tetapi kembali ke kita masih ingin menjadi pribadi kita dengan menanggung semua beban yang kita rasakan, atau ini kita berani untuk mengungkapnya ke publik dengan melaporkan. Nah, seperti itu. Nah, kalau pertanyaan yang kedua tadi soal kemandirian, mungkin sederhana aja ya. Pelan-pelan mungkin kita bisa membisikkan kepada pasangan kita atau mungkin hal ini suami kita bahwa kemandirian kita bukan berarti untuk membebaskan beliau dari tanggung jawab atau peran primer beliau gitu, tapi hanya sebatas sebagai katakanlah pendukung atau menjadi peran sekunder kita saja, dengan tidak menghilangkan peran yang sesungguhnya, peran pokok atau peran utama dari pasangan kita tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih. Luar biasa jawaban dari 3 narasumber kita, membuka cakrawala baru. Saya seperti hari ini juga ya, kita yang hadir juga kaum perempuan. Alhamdulillah, tapi mudah-mudahan lain kesempatan untuk sesi kedua dan ketiga nanti kita bisa menarik kaum laki-laki juga ikut terlibat sama-sama untuk pendampingan demi kesehatan fisik dan psikis kaum perempuan. Oke, kita buka sesi kedua. Mungkin ini sesi kedua sekaligus sesi terakhir ya untuk tanya jawab. Silahkan bagi Ayunda yang ingin bertanya mengambaikan tangan atau langsung saja. Ada. Oke, silahkan Ayunda Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jelas, Yunda? Alhamdulillah jelas. Iya, terima kasih kepada Kakak Miss Harti, Bunda Woro, dan Ibu Iin yang sudah menjadi narasumber pada hari ini. Sebenarnya kami dari Nasihatul Aisyah Kota Pekanbaru mengadakan webinar ini juga mau meningkatkan kualitas perempuan atau pemahaman perempuan tentang fungsinya sebagai perempuan. Tidak hanya harus menjadi ibu rumah tangga, tapi bisa juga berorganisasi. Tapi itulah, ketika terjadi permasalahan atau konflik dalam keluarga ataupun dari orang tua, mereka tidak bisa menjelaskan ataupun menyampaikan secara gamblang. Jadi mungkin saya ingin meminta pengalaman dari Kanda Miss Harti, perjalanannya ya. Mungkin ini di luar materi, tapi mungkin itu jadi motivasi buat kami ketika perjalanannya menjadi anggota DPD RI, dan Bunda Woro yang akhirnya bisa menjadi Wakil Ketua PDA Aisyah Kota Pekanbaru, dan Ibu In sebagai Ketua Bidang Organisasi Gerakan Organisasi Perempuan. Ya, mungkin itu pertanyaan saya, Yunda Wina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan lagi dari Ayunda yang lainnya? Silahkan. Oke. Mungkin ini pertanyaan pamungkas ya, pengalaman dari semuanya tentang bagaimana menghadapi bagaimana perjalanannya ya, mengambil peran di dalam ranah publik. Ya, silakan kita mintakan tanggapan dari mulai dari Kanda Miss Harti.
Baik, baik, baik. Jadi terima kasih ya, Adinda Sari Firman ya tadi. Sebenarnya kalau saya ditanya bagaimana bagaimana kalau untuk sharing ya pengalaman kita menguatkan kita kaum perempuan, yang pertama memang kita jangan sekali-kali kita merasa jenuh. Adik-adik di Aisyah, saya acungkan jempol, di mana memang melalui organisasi seperti ini kita bisa meningkatkan yang pertama itu sumber daya kita. Ilmu yang kita peroleh tidak hanya ilmu yang dari sekolah atau kuliah yang kita dapatkan, tetapi ilmu di masa kita berorganisasi. Saya juga dulu di Winsuska di Pekanbaru sebagai pengurus senat. Saya juga sebagai bendahara koperasi mahasiswa. Artinya kita sudah terbiasa bersosialisasi dengan orang banyak dan kita mengetahui bagaimana sesungguhnya pola pikir mereka terkait dengan sesuatu. Dengan begitu, ini akan mempertajam bagaimana kita juga melihat sudut pandang dari segi mana nih. Oh ya, dari segi hukum, dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Yang kedua, kita tidak bisa paksakan orang lain mau berbuat seperti apa yang kita mau. Jadi ini saya sampaikan kepada Adinda semua, karena saya terus terang mendapatkan suami yang tidak dari keluarga yang seperti kami yang demokratis. Saya dilahirkan dari ibunda Humaimanah Umar dan ayahanda almarhum Maridin Arbis, di mana kami sangat demokratis. Ibu dan papa tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada anak-anaknya, kalau sebenarnya di pikiran anak-anaknya itu tidak masuk, dan ibu hanya memberikan gambaran, hanya memberikan contoh, hanya memberikan bagusnya gitu ya. Kalau biasanya kalau ustazah kan begitu ya, Dek bagusnya seperti ini gitu ya. Tapi kalau saya mendapatkan suami dari seorang yang otoriter. Jadi papanya di perusahaan Amerika, jadi mobil oil. Dia tidak terbiasa dengan pola yang saya punya, tidak terbiasa berdiskusi. Kalau kita mau liburan misalnya, ini contoh kecil saja. Kalau kita mau berliburan, kita datangnya Sabtu, habis itu bilang Sabtu ini kita istirahat. Kita di hotel misalnya, besok kita baru jalan. Jam 8 kita jalan. Anak-anak ini masih tidur besoknya jam 8, itu sudah nggak boleh, harus sudah bangun pagi-pagi. Jadi nggak bisa kalau kita kan kalau saya dengan ibu-ibu saya udahlah biar dulu lah istirahat, nanti baru jalan-jalan juga rapat, ya kan ya. Artinya kan itu fleksibel. Tetapi tidak seperti itu. Jadi memberikan pemahaman itu juga kita lakukan dari diri kita. Saya biasa berorganisasi karena papa ibu berorganisasi. Dia tidak biasa melihat mamanya keluar rumah seperti yang saya lakukan. Bagaimana saya harus memberikan pencerahan kepada suami orang terdekat saya yang akan mensupport kegiatan-kegiatan ini, tentu kita berikan bahwa yang saya lakukan ini baik. Bukan baik hanya untuk saya, tapi untuk kita, untuk keluarga. Terus yang kedua, yang sangat-sangat akhirnya dia menjadi support kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, kita tidak pernah berbohong. Kalau rapat ya rapat. Jadi saya sampaikan, saya rapat jam segini, saya dibawa Bu Wali Kota, Bu Gubernur jam segini-segini, habis itu pulang. Kalau ada pelatihan itulah komunikasi. Kita saling jujur, tidak boleh memang berbohong. Kalau berbohong yakin, sekali berbohong tak percaya lagi. Nah jadi memang tidak boleh, harus ditumbuhkan rasa percaya. Yang pertama rasa percaya diri. Yang kedua harus kita tumbuhkan rasa keyakinan orang-orang di sekitar kita, bahwa yang kita lakukan ini baik. Bukan baik hanya untuk diri kita, tapi untuk semua, untuk orang lingkungan kita dan masyarakat luas. Dan yang ketiga, yang sangat-sangat penting, ini untuk menimbulkan kemandirian kita. Jadi kita perempuan tidak bisa jadi subordinat saja, subordinat. Orang yang ternomor dua kan. Ternomor dua kan itu apa maksudnya? Jadi bukan berarti saya sebagai anggota DPD misalnya hari ini, terus saya lecehkan suami saya karena suami saya tidak anggota DPR atau DPRD, tidak. Karena itulah peran. Saya membawakan peran saya sebagai anggota DPD apabila saya di luar, di publik. Saya di rumah,
peran diri saya nih ibu bagi anak-anak saya, istri bagi suami saya. Jadi peran itu saya pikir yang harus kita perankan lebih baik. Dan satu lagi yang sangat penting saya harus sampaikan hari ini, mengapa keterwakilan perempuan harus ada di parlemen. Jadi dapat saya sampaikan kepada adik-adik semua, bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh anggota legislatif itu kebijakan yang harus responsif gender. Artinya apa? Kebijakan-kebijakan itu banyak hal yang kita kaum perempuan yang paham dengan itu. Ketenaga kerjaan, bagaimana cuti haid saja yang tidak diletakkan oleh perusahaan misalnya, ini menjadi bahasan yang sangat kuat bagi kita supaya kita dorong perusahaan untuk mengikuti itu. Itu keterwakilan kita perempuan yang menyuarakannya. Karena ternyata ada perempuan yang kalau haid dia sakit. Jadi tidak semua memang, tetapi itu wajib harus diberikan. Jadi harus ada payung hukumnya. Terus yang kedua, kalau kita perempuan di legislatif, kita bisa mengingatkan bapak-bapak itu. Bapak-bapak itu kalau udah rapat sampai jam 12 malam pun dia siap rapat. Apakah kita kaum perempuan tidak siap? Siap kita. Tapi kita harus ingatkan bapak-bapak bahwa dia juga punya tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya di rumah. Kalau nggak ada kita kaum perempuan yang mengingatkan sebagai sesama anggota legislatif, habis rapat jam 12 malam. Sampai jam 3 malam pun dia kuat. Bukan kita tak kuat, kita kuat juga. Tetapi kan kita juga harus jaga dong. Orang yang di rumah kita nih butuh kita. Kan gitu ya. Bapak-bapak juga begitu, kita mengingatkannya. Pak, Bapak juga ada istri, Bapak juga ada anak. Istri dan anak Bapak juga perlu perhatian. Sama seperti saya. Saya punya suami dan punya anak, perlu perhatian. Bukan karena kita perempuan, tetapi kita mempunyai tanggung jawab yang sama, saya pikir. Jadi mungkin itu ya untuk sharing kita hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih pengalamannya. Pengalaman dan motivasi juga bagi kami. Oke, silakan Ibu Ndaworo untuk berbagi cerita. Baik, kalau saya sampai ke titik sekarang itu kuncinya adalah berorganisasi. Karena bapak saya pramuka. Ya, jadi kami semua anaknya 8 itu pramuka. Jadi saya sekarang berani untuk berbicara, berani untuk mungkin jadi pembicara dan segala macam, berani tampil di depan dari masa kita kecil itu adalah karena kita bergabung di pramuka. Ya. Beda pramuka dulu dengan pramuka sekarang ya ibu-ibu ya. Kalau pramuka dulu ibaratnya betul-betul masang tenda atau masak betul-betul pakai kayu. Kalau sekarang anak pramuka sekarang buat kompor gas, mungkin beda. Jadi perjuangannya mungkin lebih ini. Kemudian saya kuliah di Bandung, ngambil kesejahteraan sosial, mungkin karena bakat saya lebih banyak ke bidang sosial. Jadi saya di STKS kuliah, pulang dari sana saya pulang ke Pekanbaru. Saya bekerja di LSM Yayasan Utama. Ini ibu-ibu yang sudah lama ini tahu ya, zaman orang bilangnya Babe Ismail dulu ya, yang programnya adalah waktu itu ke Teleju. Tahu Teleju, Mbak Arma? Ya, tahu. Teleju itu dulu adalah kan, dulu tempat teks ya. Saya dari saya gadis sampai saya menikah, sampai saya hamil, sampai saya punya anak, saya koordinator program untuk di wilayah Teleju itu ya. Jatuh berkali-kali pun di Teleju itu, yang naik motor lah, yang becek lah dan segala macam. Sampai waktu saya hamil, amit-amit protes. Iya, perjuangan. Perut saya dielus-elus, dibilang nanti anaknya Mbak Woro namanya Telejiono aja ya, gitu. Jadi di situ saya belajar banyak. Nah, direktur saya waktu itu mengatakan, apakah apa yang kamu kerjakan hari ini sesuai enggak dengan gaji yang kamu dapat, atau gaji yang kamu dapat sesuai enggak dengan keringat yang kamu kerjakan pada hari ini. Nah, itu membuat kita selalu ingin bekerja. Cukup sama lama saya di LSM, di situ juga saya memegang program anak sekolah 4 tahun.
makanya mungkin ketemu sama Bu Iin ya, mengenai kesehatan reproduksi, tentang narkoba, penyalahgunaan narkoba, HIV/AIDS khususnya gitu ya. Lama saya di LSM, kemudian tahun 2004 itu Komisi Penanggulangan AIDS mulailah harus ada di seluruh Indonesia. Maka saya diperbantukan waktu itu tahun pertama di Komisi Penanggulangan AIDS, langsung kami di bawah Bapak Wakil Gubernur ya. Jadi saya mengalami Pak Wan sama Pak Mambang. Nah di situ program terus memegangi 12 kabupaten kota. Disitulah mungkin yang paling rasanya waktu itu cukup kerja keras ya. Kerja keras artinya saya bisa dari pagi sampai sore karena memegang dengan 5 orang staf waktu itu, memegang 12 kabupaten kota, termasuk juga program-program HIV yang ada di seluruh Riau. Pulang itu ibu-ibu kalau suami tidak pengertian itu buat laporan sampai printer naik tempat tidur, laptop naik tempat tidur. Nah seperti itu. Itu tadi karena kebetulan dapat suami juga orang yang berorganisasi, orang pramuka. Jadi perjuangannya di situ, kemudian saya merasa bahwa saya harus jadi dosen nih sepertinya. Karena ibu-ibu tahu Komisi Penanggulangan AIDS itu kan tidak akan selamanya dibantu oleh pemerintah. Maka kita suatu saat kami tentu stafnya juga akan berhenti. Saya mengikuti S2 di Stikes Hang Tua, kemudian saya jadi dosen, saya merasakan 4 tahun jadi dosen di sana, pengajar, membimbing mahasiswa, khususnya mahasiswa yang bimbingannya skripsi terkait dengan narkoba, tentang penyalahgunaan kesehatan reproduksi atau tentang HIV/AIDS, saya diminta untuk jadi pembimbingnya. Nah, inilah titiknya pada tahun 2012 bapak saya itu sakit ya. Kami 8 orang, tetapi disitulah kita harus mengambil keputusan apakah harus berhenti atau tetap lanjut. Ya, istikharah. Akhirnya saya pikir karir nggak akan selesai dikejar. Padahal itu lagi puncak-puncaknya pekerjaan, yang ngajar, yang di kantor dari pagi sampai malam dan segala macam. Akhirnya tahun 2013 saya berhenti, meng-off-kan semua pekerjaan saya. Padahal dulu saya kemana-mana jadi wanita panggilan, panggilan jadi narasumber, panggilan kemana-mana. Saya berhenti di situ. Bismillah, rezeki Allah yang mengatur 2013. Tapi saya tetap di Aisyah dari 2005. 2005 saya di Aisyah pertama gabung itu pas musda. Ya, untuk adik-adik yang ketahui ini pas muda karena jiwanya masih muda, umur waktu itu masih 36 37. Kita sudah pegang teknologi dan adik-adik ya, Arna tahu ibu-ibu Aisyah ini kan banyak yang sudah tua, sudah sepuh-sepuh. Jadi di situ kita yang muda kita menunjukkanlah kemampuan kita. Saya nggak tahu, padahal saya baru gabung sebulan. Tiba-tiba pas pemilihan saya langsung menjadi sekretaris. Tetapi karena tuntutan organisasi, kalau kita belum bergabung secara setahun, kita tidak boleh di tempat yang posisinya yang sudah tinggi. Akhirnya saya jadi wakil sekretaris wakil. 5 tahun ternyata kami di Aisyah punya klinik Aisyah ya, klinik Aisyah. Dan orang kesehatannya nggak ada di Aisyah ini, Bu. Cuma saya aja satu-satunya orang kesehatan yang backgroundnya kesehatan. Padahal sebenarnya saya juga sarjana sosial di depannya kan, di belakangnya aja saya promosi kesehatan. Mulailah saya, walaupun saya off di pekerjaan karir, tapi saya mulai aktif di organisasi Aisyah dengan maksud adalah untuk mengisi kekosongan waktu saya, untuk ilmu kita supaya tidak hilang ya adik-adik. Jadi walaupun kita ibu rumah tangga, saya mengatakan saya sekarang ibu rumah tangga, tetapi kita tetap ilmu kita pakai dan tetap menjaga orang tua tadi. Jadi berkah pahala juga kita kejar. 2000 bergabung klinik dalam kondisi kolab ya, tahu ya Arna, 2008 disitulah saya bangkit bersama ibu-ibu kami untuk mendirikan klinik. Sampai kemudian saya sempat juga jadi pimpinan klinik pada saat itu. Tapi 2017 ada aturan main kan Ibu, bahwa pimpinan klinik harus tenaga medis. Sementara walaupun saya kesehatan, tapi saya kan tidak dokter. Akhirnya saya diangkatlah menjadi ketua BPH, Badan Pembina Harian. Jadi kuncinya saya pikir adalah peran suami juga.
ya peran suami. Kenapa? Karena adik-adik Aisyahnya tahu kalau ibu-ibunya udah kerja di Aisyah bisa dari pagi sampai maghrib. Ya, bisa mau Sabtu juga, mau Minggu juga, mau kemana, mau ke ini. Jadi saya tuh bersyukur ya, punya suami mau menerima kondisi, tapi yang penting kembali tadi, kalau kita aktif, pekerjaan di rumah juga jangan ditinggalkan. Sebelum berangkat nyuci dulu, bikin sarapan dulu, kan seperti itu. Jadi semuanya berjalan lancar. Mungkin itu aja. Jadi kuncinya adalah saling pengertian dalam rumah tangga sehingga tidak terjadi baik kekerasan secara verbal maupun kekerasan secara fisik. Dan bagi saya sampai detik ini adalah uang bukan segala-galanya ya. Yang penting adalah kesehatan fisik, terutama kesehatan psikis. Nah, itulah yang paling penting sampai detik ini. Makanya kita bisa bersama-sama di sini karena alhamdulillah kita merasa hidup kita tenang, hidup kita tentram, didukung oleh lingkungan kita yang semuanya mendukung kegiatan kita. Walaupun kegiatan ini artinya tanda kutip tidak menghasilkan uang, tetapi kebahagiaan tidak selalu kita tunjukkan dengan uang. Dan demikian. Malah kadang-kadang kita yang mengeluarkan uang. Ya, adik-adik tahu nih yang di Asia, ibu-ibunya kadang-kadang malah tek-tekan mengeluarkan uang gitu ya untuk kegiatan-kegiatan, bukan malah diberikan uang. Tapi di situ mungkin kebahagiaan yang kita dapat. Terima kasih. Kita kembali ke Mbak Arna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, luar biasa pengalaman dan motivasi buat kami untuk mengambil peran. Oke, selanjutnya kami mintakan kepada Ibunda Iin berbagi cerita dan pengalaman. Baik. Saya juga ingin sedikit membagi katakanlah pengalaman untuk terutama untuk adik-adik di Aisyah ini. Mungkin kalau kita berbicara seorang perempuan yang mandiri, saya mengawali kemandirian saya itu di tahun 1094. Saya berani katakan itu karena memang di tahun 94 itu pertama kali saya tamat sekolah menengah atas dan memberanikan diri berangkat melanjutkan kuliah saya ke Jawa. Nah, saya katakan mandiri karena pada waktu itu beberapa dari kami yang berangkat, teman-teman saya yang berangkat di angkatan saya waktu itu mereka pada umumnya diantar oleh orang tua. Tetapi saya bertekad saat itu zaman masih pakai bus itu, perjalanan masih 2 malam 3 hari itu ke Jawa sana itu. Nah, tetapi saya bertekad untuk saya tidak mau diantar orang tua saya. Saya ingin berangkat sendiri, walaupun tujuan saya ke Jawa sana itu saya tidak memiliki keluarga di sana, tidak ada sama sekali. Saya asli orang Pekanbaru, saya asli seluruh keluarga ada di sini, tidak ada di Jawa. Itulah saya waktu itu kalau mau bilang nekat, saya mengawali. Memang saya tekadkan, saya memulai mandiri saya dari keberangkatan saya yang sendiri tanpa didampingi oleh orang tua dan tempat tujuan tanpa ada keluarga di sana dan untuk mencari sekolah sendiri. Melanjutkan S1 saya sendiri. Nah, seperti itu. Tapi memang hasilnya saya tersesat. Tujuan saya Yogyakarta, saya sampai di Wonosobo. Tujuan saya Yogyakarta karena memang pada waktu itu memang bahkan memang sampai sekarang ya Jogja itu masih harum namanya sebagai kota pelajar. Pada umumnya kita memang bercita-cita untuk bisa masuk UGM pada waktu itu. Saya mencoba ujian masuk perguruan tinggi Jogja, tetapi saya tidak berhasil. Kemudian saya lanjut dari Jogja, saya pindah ke Solo. Itu pergerakan saya itu saya memang sendiri, betul-betul sendiri. Tadi saya bilang saya tersesat dari Pekanbaru tujuan ke Jogja malah sampai ke Wonosobo. Akhirnya saya lanjutkan perjalanan dari Wonosobo ke Jogja. Di Jogja saya ikut tes, saya gagal. Saya tidak punya rezeki untuk bisa kuliah di UGM. Tapi itu tidak menjadikan patah semangat saya. Dengan pengetahuan yang sama sekali tidak punya, minim sama sekali. Kalau sekarang mungkin udah canggih ya, kita udah punya handphone. Jangankan provinsi, dunia di dalam genggaman kalau istilahnya seperti itu ya. Nah, saya naik bis dari Jogja, saya berangkat ke Solo, saya pilih Solo. Nah, saya tambah jauh lagi, saya pilih Solo. Akhirnya karena memang tujuan saya mencari jurusan komunikasi.
memang saya tertarik akan komunikasi. Nah, di Solo itu karena saya sudah tidak punya kesempatan lagi untuk mengikuti UMPTN, artinya perguruan tinggi negeri, saya pilih swasta yang memang pada waktu itu masih belum banyak fakultas yang langsung ada yang langsung fakultas komunikasinya, tetapi ada kampus swasta di sana, kampus Tamat Riyadi, itu namanya Universitas Tamat Riyadi, S1 saya di sana, itu fakultasnya masuk dalam fakultas Sospol, makanya memang S1 saya SOS begitu, tetapi jurusannya adalah komunikasi. Nah, tamat dari itu saya lanjutkan, saya tidak lengah, saya tidak membuang waktu saya. Di hari saya di wisuda, hari itu juga saya lepas sanggul saya hapus, maaf, saya langsung mencari brosur untuk melanjutkan S2 saya. Nah, saya ingin sebetulnya pada waktu itu linear. Jadi dari basic komunikasi, saya ingin melanjutkan S2 saya juga linear ke komunikasi juga. Nah, namun pada waktu itu memang S2 di tahun saya itu bisa dikatakan belum program pascasarjana itu belum terlalu banyak jurusan yang dibuka. Memang sudah ada beberapa kampus yang buka, tapi memang belum banyak jurusan yang dibuka. Itu di Solo tidak ada yang jurusan komunikasi. Di Jakarta ada. Nah, saya untuk berhijrah lagi ke Jakarta itu rasanya sudah berat begitu. Akhirnya disitulah tidak linearnya antara disiplin ilmu komunikasi, disiplin ilmu S1 saya dengan disiplin ilmu S2 saya. Di S1 saya mengambil komunikasi, di S2 saya mengambil manajemen di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo. Nah, selesai, alhamdulillah di tahun 2002, Maret di 2002, saya selesai S2, alhamdulillah juga karena ada rezeki. Pertama sekali Pemprov Riau kita mengadakan program beasiswa untuk putra daerah yang program pascasarjana, alhamdulillah saya mendapatkan itu. Nah, kemudian selesai dari itu saya pun tidak berkeinginan, kebanyakan kita kan lama nih S1, S2 di Jawa, kok pulang-pulang nggak dapat orang Jawa. Saya balik kampung, memang tujuan saya memang pulang mengabdi ke kampung halaman saya, seperti itu. Saya pulang, dan saya memang tertarik akan dunia usaha. Makanya saya bisa duduk di organisasi IWAPI karena memang latar belakang pekerjaan saya adalah seorang wirausaha, seperti itu. Nah, itu juga latar belakangi karena sebetulnya kesempatan untuk menjadi PNS waktu itu. Menjadi PNS itu menjadi idola pada waktu itu. Nah, iya idola. Siapapun itu pengen jadi PNS, terus sepertinya memang pekerjaan profesi yang membanggakan seperti itu. Nah, tetapi saya terbalik. Kesempatan pada waktu itu memang banyak, tetapi saya tidak tertarik karena memang saya pada waktu kuliah saya sudah menyambil berdagang. Nah, yang bisa saya create dari Solo, saya bawa pulang ke Pekanbaru, saya jual di Pekanbaru. Yang bisa saya create di Pekanbaru, saya bawa ke Solo, saya jual di Solo. Nah, seperti itu. Nah, ini pengalaman jujur, Nah, kemudian ditambah lagi memang status mahasiswa itu identik dengan idealis ya, pasti mahasiswa itu idealis itu kan, lebih dominan idealisnya, kurang berpikir realis. Nah, saya berprinsip ngapain jadi pegawai negeri gitu, karena prinsip saya lebih baik jadi kepala kucing daripada ekornya macan. Nah, saya berpikir kenapa lebih baik menjadi kepala kucing daripada ekornya macan? Karena macan walaupun dia besar, gede gitu ya, tapi jadi ekor gitu. Kita ngikut. Nah, seperti itu. Lebih baik jadi kucing walaupun dia kecil, tapi dia adalah kepala. Nah, itu prinsip. Nah, mungkin sebagian orang bisa membenarkan prinsip tersebut, bisa juga menyalahkan prinsip tersebut, tergantung ya. Nah, seiring waktu saya buka usaha sendiri, saya lengah dengan usaha saya, sampai di usia 30 tahun saya belum punya jodoh, akhirnya saya dicarikan jodoh oleh keluarga saya dengan suami saya yang sekarang. Alhamdulillah di umur 30 tahun, di umur 32 saya memiliki putri, memiliki anak, dan sampai sekarang masih satu, alhamdulillah masih satu itu, masih pengen menambah sebetulnya kalau Allah masih kasih rezeki, tapi mungkin di umur 45 tahun udah susah ya Bu Woro ya, udah tua ya Bu ya, udah nggak subur ya. Nah seperti itu. Kemudian saya buka usaha, tapi memang di dunia usaha itu kita memang selalu berkompetisi. Kita memang harus waspada dengan, pada waktu itu saya buka butik batik khusus motif Melayu Riau. Beberapa kali saya mengikuti event yang dilaksanakan pemerintah dengan membawa
produk batik yang bermotifkan Melayu Riau. Nah, seiring waktu usaha boleh berganti karena memang kita menyesuaikan dengan keadaan gitu kan. Usaha boleh berganti. Sekarang saya tidak memegang batik lagi, tapi saya saat ini punya usaha sembako, katakanlah sembako juga, tapi lebih fokus kepada daging impor, daging beku impor dan beras. Nah, alhamdulillah itu Ibu Senator kita itu setiap mengadakan sedekah, bantuan sembako, alhamdulillah itu orderannya ke saya. Terima kasih Kak Imis, ditunggu orderan berikutnya Kak Imis. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya berorganisasi ini di belakang saya, selain daripada dukungan suami, saya punya seorang pimpinan, katakanlah ketua saya yang memang sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri, itu juga kakak kandungnya Kak Imis, itu ketua saya di setiap organisasi yang saya ikuti, itu kalau dalam kapasitas saya di sini saya hadir sebagai GOW, dia juga ketua GOW, Ibu Mariani Yanda. Mungkin panitia juga tahu, adik-adik juga tahu, surat undangan pertama disampaikan ke ketua GOW, kemudian Kak Nani, saya memanggil akrabnya Kak Nani, memberikan amanah, memberikan tugas kepada saya mewakili GOW untuk menjadi pemateri dalam kegiatan adik-adik ini. Alhamdulillah juga saya sudah beberapa kali juga dipercayakan menjadi narasumber dengan berbagai latar disiplin ilmu. Saya juga bingung gitu kan. Sebetulnya kata Kak Imis, kita nggak harus terpaku dengan disiplin ilmu yang kita dari sekolah saja gitu. Ketika saya diminta menjadi pembicara untuk masalah UMKM, masalah usaha, pemasaran, karena memang konsentrasi S2 saya memang kebutuhan di marketing. Nah, itu ada di organisasi aku yang saya geluti, itu andalan kelompok UPTKS, sekarang menjadi UPTKA. Nah, itu organisasi yang diinisiasi, yang difasilitasi oleh BKKBN. Nah, ketika saya diminta berbicara tuh, ya hayo gitu. Jadi memang pada hari ini saya diminta berbicara tentang perempuan, alhamdulillah juga karena memang saya sering mengikuti, karena memang kita aktif di organisasi perempuan, itu menjadi hal yang menyenangkan, karena kita bisa berbagi, bahagia itu seperti dibilang Bu Oro, bukan hanya kita berbicara materi, tetapi ketika kita bisa berbuat untuk orang banyak, ketika kita bisa berbagi ilmu walaupun tidak seberapa dengan orang yang terutama yang memang mereka membutuhkan ilmu tersebut, itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Jadi kesimpulannya, apapun posisi kita saat ini, berbanggalah dengan itu. Syukuri, berbanggalah dengan posisi yang kita miliki saat ini. Dengan tidak menutup kemungkinan kita masih ingin lebih dari sekarang. Tapi hargailah apa yang sudah kita dapatkan, karena sesuatu yang sudah kita dapatkan ini tentu saja kita mendapatkannya melalui proses dan perjuangan yang mungkin tidak mudah seperti itu. Jadi mungkin untuk adik-adik itu motivasi yang mungkin bisa saya berikan, mudah-mudahan bisa diambil positifnya. Mungkin itu perkenalan dari saya, katakanlah perkenalan dan juga sedikit ceritalah dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ceritanya luar biasa, pengalaman yang menjadi motivasi buat kami bersama. Alhamdulillah hari ini webinar kita membuka cakrawala baru, cakrawala berpikir untuk kita saling menjadi pendamping, kita saling menguatkan sesama perempuan untuk bisa menjadi mengambil perannya, tetap menjadi sekolah bagi anak-anak kita, tetapi juga tetap mengambil peran di ranah-ranah ya publik. Terima kasih atas kesempatannya hari ini, terima kasih ilmunya, terima kasih untuk semua narasumber yang penuh motivasi buat kami. Terima kasih pada Ayunda, pimpinan cabang Nasyiatul Aisyah Sekota Pekanbaru yang hari ini sudah ikut bergabung menikmati wahana ilmu hari ini. Sebagai penutup, saya ingin mengutip kalimat yang diucapkan oleh
Hillary Clinton, tokoh dunia kita, jangan pernah ragu untuk mempercayai bahwa kamu sangat bernilai dan mampu untuk mendapatkan setiap kesempatan demi mewujudkan mimpimu. Begitulah kita perempuan, semoga webinar hari ini mendapat berkah. Kita tutup webinar ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri dengan albiru manitaqau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar kakak dan Pak Ayunda semua, tolong dibuka yang untuk dokumentasi. Tolong siap. ya. Ini mah kita seneng ini kalau foto-foto ini. Ya, untuk dokumentasi kami silahkan share video wajah-wajah Ayunda yang baru tadi menikah. Oke. Siap. Oke. Ya. Kode dong. Luar Kode dong. biasa. Wajah-wajah cantik Ayunda hari ini. Oke. Silakan. Baik. Terima kasih Mbak Ama. Ya. Bu Woro, sampai ketemu Bu Woro, Kaiin. Oke, diambil videonya, fotonya ya. 1, 2. Oh, belum ya? Oh, belum. Ya. Mantap dong. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oh, sudah? Oke, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih untuk semua. Ya, terima kasih. Semoga sesi kedua bisa ikut bergabung semua Ayunda-Ayundanya ya. Insya Allah tanggal 21 Februari. Ya, selamat ulang tahun juga untuk Muhammadiyah ya, HMI ya tapi ya. HMI yang ke-74 ya kalian ya. Oke. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Kak Sarti, Bunda Ya, Woro. sama-sama. Pamit ya, izin ya. Ya, silakan. Saya juga pamit. Ya, makasih Bu Iin. Terima kasih Adinda semua. Assalamualaikum. Bisa silaturahmi nanti. Insya Allah. Ke GOW ya kami. Terima kasih Sari dan Ya, terima kasih. Yunda Wina. Ya, Yuda Pika. Keluar kayak mana nih, Nak? Lift nih. Silakan boleh. Meeting. Yap, kita akhiri ya. Saya tutup.